Kamera, roll, action. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Berjumpa kembali dengan saya Argo Prakoso, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 4 Surakarta. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Supriyanto. Beliau adalah guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 4 Surakarta. Salam dan bahagia Pak Supriyanto. Salam dan bahagia Pak Argo. Bagaimana kepada Bapak hari ini? Alhamdulillah sangat baik Pak Argo. Alhamdulillah, hari ini kita akan adakan percakapan pra-observasi ya Pak. Sebelum nanti saya akan mengamati proses pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Dan kenapa kita hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Gitu ya Pak? Baik Pak. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang Bapak ingin capai? Ya baik Bapak. Untuk tujuan pembelajaran yang ingin saya capai, karena ini nanti pembelajarannya cerpen di kelas 11 fase F, maka saya memiliki 3 tujuan. Yang pertama yaitu peserta didik nanti mampu memahami ya, teks narasi yang berupa cerpen. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan unsur intrinsik dan unsur intrinsik cerpen. Yang ketiga adalah peserta didik mampu mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen. Begitu Pak. Baik Bapak. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai atau ingin Bapak lakukan observasi? Baik, untuk area pengembangannya adalah aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap. Baik. Aspek pengetahuan yang dikembangkan yaitu peserta didik mampu memahami teks narasi yang berupa cerpen, dan peserta didik mampu mengidentifikasi atau menentukan unsur intrinsik dan ekstrinsik cerpen. Kemudian yang ketiga adalah peserta didik mampu menemukan nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen. Sementara untuk aspek keterampilan yang disampaikan pada peserta didik adalah peserta didik mampu memiliki keterampilan membaca. Kemudian yang aspek sikap yang dikembangkan dalam pembelajaran nanti adalah sikap pantang menyerah dan kolaborasi. Gitu Pak. Baik Pak. Jadi area pengembangan yang ingin Bapak capai adalah bagian aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap peserta didik ya Pak. Baik. Nah, saya ingin mendengar Bapak bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas. Mungkin dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajarannya. Ya, baik Bapak. Untuk strategi pembelajaran yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar peserta didik yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Baik. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok dalam pembelajaran sesuai dengan kemampuan keterampilan dan keaktifan peserta didik. Baik. Dan untuk model, saya menggunakan model pembelajaran discovery atau discovery learning. Discovery learning ya Pak ya? Iya. Kemudian jadi rencana yang akan saya metode ya Pak ya. Salah tadi yaitu metode yang akan saya gunakan yaitu diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Baik Pak. Jadi rencana yang akan Bapak terapkan di dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, menggunakan model pembelajaran discovery learning, dan juga dengan metode diskusi kelompok, kemudian penugasan, dan juga tanya jawab ya Pak ya. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang Bapak akan pergunakan di dalam kelas nanti?
Oke, untuk media pembelajarannya saya akan menggunakan yang pertama medianya yaitu contoh cerpen, sudah ada, kemudian LKPD atau lomba kerja peserta didik, kemudian yang berikutnya adalah PowerPoint dan juga tentunya menggunakan laptop. Baik, nah kira-kira kapan nih Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa, di kelas berapa, dan juga di jam keberapa? Nah, kebetulan saya ada jadwal pembelajaran ini yaitu di hari Jumat jam ketiga di kelas 11 fase F10. Baik, jadi nanti di hari Jumat di kelas 11 fase F10 jam ketiga saya akan datang ke kelas Bapak. Saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa yang saja terjadi di dalam kelas ya Pak. Nah, setelah nanti Bapak lakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita adakan percakapan yang terakhir ya Pak ya, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktik. Begitu ya Pak? Baik, Pak. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini? Yang saya dapatkan dari percakapan hari ini adalah saya mendapatkan gambaran Pak media yang akan saya gunakan, sehingga nantinya saya sudah bisa mempersiapkan media yang akan saya gunakan itu, mempersiapkannya dari sekarang. Jadi itulah gambaran yang saya peroleh dari percakapan kita pada hari ini. Baik Pak, terima kasih Bapak atas waktunya dan sudah bersedia bincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas hari Jumat ya Pak. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Terima kasih. Salam dan bahagia Bapak Guru hebat. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah kabar kita baik. Kabar kalian bagaimana hari ini? Baik. Baik, untuk hari ini kita akan melakukan pembelajaran kita yang lalu. Kalau kemarin Anda sudah belajar tentang teks berita, sudah selesai. Dan kita sudah melakukan refleksi, ya, teks berita itu bermanfaat untuk diri kita masing-masing, terutama bagi siswa. Hari ini jadwalnya kita adalah akan mempelajari materi berikutnya, yaitu cerpen. Apa cerpen yang akan dipelajari? Ini nilai-nilai yang kehidupan yang terkandung di dalam cerpen. Itu nanti kita akan belajar itu ya. Sebelum itu tadi ada mengatakan kabarnya sehat. Apakah hari ini ada yang tidak masuk ketua kelas? Ada Pak, satu Pak. Satu, siapa ya? Fauzan Pak, sakit. Sakit. Ya. Ya, mudah-mudahan pertemuan berikutnya nanti sudah sehat dan bisa kembali lagi masuk bersama kita lagi ya. Kita doakan bersama-sama ya. Amin ya. Amin. Baik. Kita harus bersama-sama dengan semangat satu kelas untuk mewujudkan cita-cita kita, yaitu untuk belajar sesama. Nah, sebelum masuk ke situ, nanti kita akan belajar tentang cerpen. Nah, ini nanti pembelajarannya adalah menggunakan metode discovery learning. Ya, discovery, Anda menemukan sesuatu dalam pembelajaran. Ya, nah maka nanti dalam pembelajaran Anda nanti akan saya bentuk kelompok. Kelompoknya anggotanya 5. Ya, kelompok bahasa Indonesia sudah ada. Nanti langsung membentuk kelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing dengan metode discovery learning, pembelajaran untuk menemukan sesuatu materi di dalamnya ya. Nah, kemudian untuk masuk ke situ sebelum kelompok, materi cerpen kita di buku paket cerpennya ada di halaman 57 sampai dengan 62. Itu nanti bisa dijadikan bahan cerpen kita, yaitu media kita untuk belajar hari ini, cerpen halaman 57 sampai dengan 62. Nah, baik, coba saya minta pendapat dari salah satu siswa untuk hari ya yang bisa ya. Apa kira-kira yang dapat kita petik manfaat atau kita peroleh nanti dalam mempelajari cerpen? Coba salah satu jawab. Siapa? Apa yang dapat kita peroleh dalam belajar cerpen? Kira-kira apa? Apa Mbak ya? Apa?
kehidupan yang ada di dalam cerpen, terus dikaitkan dengan kehidupan yang di masa sekarang. Nah, berarti kalau cerpen itu kan kehidupan yang ada di dalam cerita. Yang ditulis oleh siapa cerpen itu? Ya, nama penulis cerpen namanya apa? Penulis atau cerpenis. Nah, kalau dalam bahasa sehari-harinya pengarang. Nah, pengarang cerpen. Pengarang cerpen itu membentuk kehidupan ini kan di kehidupan imajinatif, kehidupan nyata yang diolah demikian rupa agar ceritanya itu semakin dahsyat, maka ditambah-tambahkan. Kalau sedih ya ditambahkan ceritanya biar tambah sedih, kalau gembira ditambahkan ceritanya biar tambah gembira. Tujuannya itu di dalam cerpen yang ditulis oleh pengarang. Nah, coba nanti dari cerpen itu temukan nilai-nilai seperti yang disampaikan teman tadi, bahwa di dalam cerpen itu ada nilai-nilai yang ada di dalam cerpen direlevansikan dengan nilai-nilai kehidupan masa kini. Apa yang dapat kita peroleh? Ya, coba nanti cari di dalam kelompok Anda, bersama kelompok Anda untuk menemukan nilai yang terkandung di dalam cerpen. Baik, sebelum itu mari kita sama-sama kita lihat bahwa cerpen itu memiliki ya, so, untuk mencapai itu Anda harus melihat ada ini struktur cerpen itu ya. Ada 6 struktur, namun yang lebih intensif adalah Anda harus mengetahui unsur intrinsik cerpen. Sudah tidak asing lagi ya unsur intrinsik cerpen itu. Ada berapa? Kalau saya tanya siswa sebelum saya tayangkan, biasanya unsur intrinsik cerpen itu ada 7. Karena apa? Tokoh dan penokohan jadikan satu. Tapi sebenarnya tokoh dan penokohan itu dua hal yang berbeda. Maka unsur intrinsiknya ada 8. Nah, terus unsur ekstrinsik meliputi apa? Biografi biasanya. Dan latar masyarakat. Artinya apa? Biografi itu adalah hal yang mempengaruhi isi cerpen yang ditentukan oleh faktor pengarangnya. Jadi biografi siapa itu? Biografi pengarangnya. Karena latar budaya, latar masyarakat, budaya penulis cerpen itu sangat berpengaruh terhadap karya yang diciptakan. Ada kalau baca cerpen itu, cerpennya orang yang ditulis oleh orang yang asli Jawa dengan orang yang asli dari Sumatera, ada sedikit perbedaan kalau Anda baca. Ya, contohnya orang yang dari Jawa itu yang bersifat agamis, misalkan ya Ibu Rahman Persirasi yang dari Juma atau dari Utara ya, itu ya diilhami oleh cerita-cerita yang budaya Jawa, berbeda dengan yang terjadi di Sumatera. Ya di Sumatera ya itu juga terpengaruh oleh budaya mereka masing-masing. Maka dalam membuat atau menganalisis menemukan nilai-nilai harus melihat unsur intrinsik cerpen dan ekstrinsik, biografi pengarangnya. Nah, terus nilai-nilai dalam cerpen itu apa sebenarnya? Hanya coba Anda temukan. Yang dominan dari cerpen itu nanti nilainya apa? Ya. Nilai agama. Kalau agama itu bagaimana? Berkaitan dengan agama itu contohnya apa? Yang berkaitan dengan nilai ajaran atau kehidupan atau perilaku yang diajarkan dalam agama. Contohnya, kalau ada peristiwa orang atau dalam cerpen itu ada ceritanya seorang anak membangkang orang tuanya, itu ada nilai agamanya tidak? Ada tidak? Ada. Mengapa itu ada? Nah, kalau dalam ajaran agama diajarkan tidak kalau pada orang tua itu harus menghormati dan lain-lain. Nilai budaya contohnya adat istiadat, kebiasaan atau aturan yang dipakai di dalam kelompok tertentu di dalam masyarakat. Sosial berkaitan dengan hubungan orang banyak, bagaimana sosialisasinya. Terus moral berkaitan dengan etika, budi pekerti, perilakunya baik atau tidak, itu dengan moral. Kalau nilai pendidikan tentunya berkaitan dengan pembelajaran atau edukasi atau contoh-contoh yang berkaitan dengan
pembelajaran pendidikan. Baik ya, sementara ini dulu ya. Jadi di dalam cerpen ada unsur intrinsik, unsur ekstrinsik, dan nilai-nilai yang berkaitan. Baik, itu dulu pengantar dari saya. Mungkin sebelum masuk ke situ ada yang ingin bertanya dulu? Ya, discovery learning. Baik, kalau sudah tidak ada, sekarang silakan tempat duduknya bersama kelompoknya, laksanakan perintah tadi, tapi dikerjakan di buku tugas. Menemukan nilai-nilai di dalam, ya, sama kelompoknya, silakan. Kesesuaian antara cerita dalam cerpen dengan kehidupan sekarang. Kalau misalkan ada kehidupan sekarang, ada orang yang terus nilai yang kamu peroleh, jawabannya korupsi itu benar atau tidak? Korupsi itu baik atau tidak? Itu yang nilai. Oh, korupsi itu tidak baik. Korupsi itu baik tidak? Mana yang kan ada sesuatu kan misalkan begitu. Kamu kan jelas. Siap. Tadi sudah ya. Ini sudah. Terima kasih.
Ya kelompok ini kaca terus kita menggunakan nilai kita apa? Yang mau baca ini tentang ada olahraga kita olahraga berarti ini apa? Moral orang harus bekerja keras bukan mana. Terus kehidupan sekarang orang itu masih perlu nggak menjaga moralnya terbaik. Nah, ini simpulkan. Jadi kehidupan dalam sekarang masih ini siapa pesan ya nilai praktek dan sikap. Jadi sambil Anda kerja kelompok, saya ambil prakteknya. Praktek membacanya bagaimana? Membaca intensif yang saya nilai. Kalau Anda mampu membaca intensif, berarti mampu menjawab. Yang kedua, sikap dalam kerja kelompok. Kerja kelompoknya sungguh-sungguh atau ada yang main-main, atau justru malah ada yang mengganggu. Nah, itu sikapnya juga saya nilai. Beberapa saat kita tutup, atau sudah tinggal 2 menit, saya tutup ya. Baik semuanya. Untuk pembelajaran hari ini, ya terima kasih Anda sudah bekerja secara kelompok dengan baik dan sudah menemukan nilai-nilai. Berarti yang Anda temukan seperti kelompok 1 tadi nilai budaya, kelompok 5 tadi nilai agama, dan kelompok lain juga sudah menemukan nilai-nilai yang tadi di dalamnya. Maka coba saya minta pendapat dari ketua kelas. Apa manfaat sebagai refleksi dari pembelajaran kita pada hari ini? Menambah wawasan. Wawasan bagaimana? Ya, dengan membaca cerpen kita menjadi menambah wawasan dan menambah ilmu juga. Menambah wawasan, menambah pengetahuan ya. Ya. Oke, dan menambah ilmu juga. Oke, berarti menambah wawasan. Ada yang pendapat lain? Refleksi yang mau menemukan, merefleksi pembelajaran hari ini? Oke, betul ya. Jadi dari pembelajaran cerpen pada hari ini, Anda semakin bertambah wawasannya, khususnya dalam kehidupan sehari-hari atau kehidupan nyata. Oke ya. Baik, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Untuk selanjutnya nanti kita akan menemukan lagi yang lebih banyak tentang nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen yang belum Anda temukan. Terus untuk pembelajaran berikutnya nanti adalah kita akan meningkatkan setelah hari ini Anda mampu menemukan nilai intrinsik dan ekstrinsik. Pembelajaran berikutnya nanti saya minta mampu menulis cerpen. Nah, coba kira-kira nanti di depan Anda akan mempersiapkan diri untuk mampu menulis cerpen. Gitu ya. Baik, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Untuk itu silakan semuanya, mari kita tutup pembelajaran kita dengan berdoa bersama-sama ya. Doa hanya masing-masing kita tutup mengakhiri pembelajaran. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih dan selamat. Ibu dan Bapak guru hebat, berjumpa kembali dengan saya, Abdul Prakoso, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 4 Surakarta. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Supriyanto. Beliau adalah guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 4 Surakarta. Salam bahagia Bapak Supri. Salam dan bahagia Pak. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sangat baik Bapak. Alhamdulillah. Kemarin sudah dilakukan kegiatan observasi ya Pak, dan kegiatan observasi juga di kelas yang Bapak ajar. Hari ini kita akan adakan percakapan pasca evaluasi. Adapun tujuan dilakukan supervisi ini atau percakapan pasca evaluasi ini adalah untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran di kelas, supaya mengetahui dan apa tidak lanjut untuk pembelajaran di kelas. Dengan tujuan pelaksanaan percakapan observasi ini adalah untuk evaluasi dan berefleksi terkait dengan kegiatan observasi yang sudah dilakukan di kelas. Baik. Kemarin Bapak sudah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas.
Dan kemarin saya juga sudah melakukan observasi di kelas. Bagaimana perasaan Bapak ketika melaksanakan pembelajaran di kelas? Perasaan saya ketika melaksanakan pembelajaran di kelas sangat senang. Senang ya Pak ya? Mungkin adakah hal-hal yang sudah baik dari pembelajaran yang Bapak sudah lakukan? Pembelajaran yang sudah saya lakukan di kelas tentunya strategi yang saya gunakan ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya antara lain meningkatkan keterampilan sosial peserta didik. Sementara kekurangannya yaitu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mencapai target yang ditentukan. Kemudian dari skala 0 sampai 10, kira-kira pembelajaran Bapak yang sudah laksanakan kemarin ada di skala berapa Pak? Kalau skala ya kira-kira kemarin berada di sekitar angka 8. Kemudian kira-kira apa hal yang perlu ditingkatkan Bapak dalam pembelajaran Bapak ke depannya? Baik, untuk kedepannya dalam pembelajaran terus membantu peserta didik mengeluarkan ide dan gagasan mereka. Baik. Kemudian lebih mengaktifkan peserta didik dan juga memfasilitasi peserta didik yang beraneka ragam ya Pak ya. Kemudian apa rencana Bapak ke depan terkait dengan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan peserta didik yang beragam? Rencana ke depan akan terus melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Baik Pak. Terkait dengan waktu pelaksanaan dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan memasukkan pembelajaran sosial emosional untuk memfasilitasi peserta didik supaya nyaman dan lebih berkesan dalam pembelajaran. Kapan akan dilakukan oleh Bapak? Baik Pak, yang pasti akan saya persiapkan dulu strategi pembelajarannya setiap kali mengajar di kelas. Nah, saya ingin mendengar Bapak, bagaimana komitmen Bapak terhadap pembelajaran di kelas? Baik Pak, jadi komitmen saya akan selalu melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar peserta didik yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional dan diharapkan membentuk peserta didik yang berkarakter baik dan memenuhi kebutuhan peserta didik yang beragam. Sedangkan untuk pembelajaran sosial emosional diharapkan nanti peserta didik dapat menemukan pembelajaran yang menyenangkan. Baik Bapak. Terima kasih Bapak Supriyanto atas waktunya dalam pelaksanaan percakapan pasca observasi ini. Demikian percakapan pasca observasi hari ini setelah dilaksanakan kegiatan pra observasi dan juga pelaksanaan observasi di kelas. Terima kasih, salam dan bahagia Bapak Ibu Guru kita.